Halo sahabat Pioneer semuanya, selamat pagi, semangat pagi, salam GCV. Wah, ini salam yang terkeren di abad ini ya. GCV, GCV, luar biasa kan? Nah, teman-teman, saya mau sampaikan bagi para Pioneer sejati bahwa kemarin kita mendapatkan informasi yang begitu memberikan kelegaan bagi kita para pioner ya. Ada yang salah paham ya. Saya harap pioner sejati tidak ada salah paham. Ya. Pioner sejati versi Sekjen adalah mereka yang positif, mereka yang menunggu. Walaupun mungkin ada ketinggalan berita misalnya ya, tetapi kita tetap optimis. Itulah yang namanya pioner sejati. Ada yang bilang, yang ngomong ke saya, katanya saya bukan pioner sejati. Kemungkinan bukan pioner sejati karena tidak tahu semua informasi dari Kortim. Saya tahu, saya mengikuti perjalanan Kortim. Sebelumnya tidak pernah Kortim memberikan janji untuk open mainnet di tahun 2024. Di bulan 6 2024 dia mengatakan, atau kalau tidak salah bulan 3 ya, kami bermaksud untuk membuka mainnet ya, tergantung 3 kondisi. Tergantung 3 kondisi. Jadi ini perhatikan, ini 3 kondisi: KYC, migrasi, dan 100 aplikasi. Lah sekarang siapa yang disalahkan kalau kondisi 1 belum tercapai? Itu bukan kesalahan Kortim. Itu pioner yang mungkin tidak memperhatikan. Tidak ada yang bisa disalahkan. Karena kita juga nggak bisa salahkan orang kalau tidak mereka berhenti. Ya kan? Mereka berhenti menambang dan tidak memperhatikan proses QC. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Kita tunggu, sabar saja. Kemudian begitu dekat kepada proses open, ada iklan anak-anak, minta maaf ya teman-teman. Open mainnet semakin mendekat migrasi, maka dia Kortim mengeluarkan, ini baru namanya, kalau saya bilang ini sebuah kalau saya tafsirkan ini sebuah janji. Kita akan open mainnet di Q1 dan tidak akan ada penundaan. Iya kan? Kalau mereka ngomong bahwa tidak ada, mereka mengatakan tidak ada penundaan, artinya pasti masih bisa ditunda. Tetapi sudah ada kalimat di sana, kita akan open mainnet di Q1 dan tidak akan ada penundaan. Berarti ini kalau menurut saya ini adalah sebuah janji. Barulah di sini Kortim berjanji di bulan 12 tanggal 20 kalau tidak salah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau baru di sini tidak open mainnet, artinya kan kalau menurut analisa saya, Kortim sudah memperhitungkan proses migrasi sudah sampai ke Q1. Ya. Kemarin itu Nicholas telah menyelamatkan pioner yang terjebak. Kalau kita melihat secara baik, positif, maka kita akan melihat langkah Nicholas adalah langkah yang terbaik. Saya pun pribadi, kalau seandainya belum KYC dan belum migrasi, lalu kemarin ditutup, rasanya sedih banget. Maka itu, ini adalah satu hal yang tidak ada lagi alasan, dan Nicholas pun akan rasa enak hati ketika masih belum ada yang belum KYC. Kalau sudah sampai dikasih kesempatan 2 kali, artinya kan sudah dikasih kesempatan 2 kali. Itu usaha kita, bukan serta-mertanya dari Kortim. Teman-teman yakinlah, KYC pasti tuntas ketika semua sesuai, termasuk foto, termasuk KTP, ya semua pasti selesai.
Karena jujur saya pun saat itu sempat was-was, teman-teman. Saya sempat was-was waktu belum menerima undangan QSI. Sampai berapa kali saya laporkan. Saya bilang bahwa saya ini adalah seorang influencer dari Indonesia yang terus membahas SPY. Tolong dong, ya. Itu saya. Kalau teman-teman punya alasan-alasan, silahkan untuk ngomong ke Kortim dengan alasan teman-teman semua. Tapi setelah dibuka, sudah ada undangan QSI, maka bagian kita adalah untuk menuntaskan. Nah, jadi tidak serta-merta salah Kortim, karena kalau salah Kortim itu tidak ada yang tidak bisa QSI. Semua gagal, gitu teman-temannya. Nah, kode kita sudah jelas ya teman-teman, bahwa di Open Mainnet pasti terjadi di Q1. Lalu kemudian Open Mainnet pasti terjadi di Q1, lalu kemudian dengan nilai GCV, ya. Karena kembali lagi saya ingatkan sebuah perenungan atau logika. Kita tahu bahwa Nikolas selalu mengumandangkan inklusivitas, inklusif, adil untuk semua, keadilan untuk semua. Kenapa alasan Nikolas menunda QSI? Supaya adil untuk mereka yang masih belum lolos QSI. Karena kita kan sudah pasti terselamatkan dong, yang sudah imigrasi kan udah pasti menerima keadilan. Tapi kalau mereka yang belum lolos QSI dan belum bermigrasi, berarti belum adil untuk mereka. Nah, setelah keadilan itu dituntaskan, maka Nikolas akan berangkat ke keadilan yang berikutnya, yaitu keadilan GCV. Karena Nikolas lebih mengutamakan pioner daripada yang bukan pioner, yang hanya mengharapkan bursa. Ya kan jelas teman-teman. Artinya di sini kita sudah bisa melihat bahwa memang Open Mainnet itu akan jadi GCV. Open Mainnet GCV pasti terjadi. Ya. Oke ya teman-teman. Jadi saya pikir itu yang harus kita pahami supaya kita tetap senang. Ya. Logika saya ini adalah tidak mungkin $0,2 itu adil untuk pioner. Masa Nikolas mau mengorbankan perasaan pioner? Tega Nikolas mengorbankan perasaan Nikolas dengan selalu mengumandangkan inklusivitas. Sementara GCV, ratusan negara mengharapkan GCV, lalu kemudian tidak diterbitkan. Kan semata-mata Nikolas ini bekerja untuk para pioner. Dan Mbak Sendiau kan, itu logikanya teman-teman. Jadi para penyanyi lewat kamu ya, lewat kamu ya. Semangat pagi para pioner sejati. Kita akan melihat hari-hari yang baik. Ini adalah logika pemikiran yang sederhana, ya, yang tidak bisa dibantah. Ini judulnya alasan-alasan yang logis, ya, yang sudah disampaikan oleh Bang Nikolas, sehingga kita akan mencapai. Ya, jelas ya. Adil untuk para pioner, maka harus GCV. Karena kalau tidak di GCV, tidak adil. Ngapain Nikolas suka ngomong adil-adil kalau tidak bisa mengikuti para pioner. Salam sukses.